Jadi aku di Oke, mobil aja udah. oke. Ya, kita kembali Suara aku lagi aman ya Om? ya. Aman, aman. Suara aman, Aman. aman. Oke. Oke. Ya, iya, saudara-saudara teman-teman sekalian kembali lagi. Kita mulai di tahun yang baru. Selamat tahun baru. Hari ini tanggal Yes. 3 Januari, hari Selasa 2023. Gimana Di kabarnya? Semoga semua sehat-sehat. Ini di lebih Ya, dalam lagi perdana ya Om ya. ya perdana tahun Lebih dalam 2023, lagi lebih dalam perdana lagi. ya. Ya. Ya, Jadi semoga malam ini semuanya sehat-sehat. Mas Robert akan bagiin apa yang kemarin dibagikan di Kota Minggu. Jadi teman-teman yang belum nonton bisa mampir di YouTube channel kami, New Wine International Church. Lihat khotbah Pastor Robert, Starting Right judulnya. Ya, ya. Dan malam ini kita akan spesifik ngomongin itu. Jadi yang sekali lagi yang belum nonton bisa mampir di YouTube channel kita. Yang udah nonton kita bisa tanya jawab apapun yang teman-teman rindu untuk tanyakan lebih lanjut dari apa yang Pastor Robert bagikan minggu lalu bisa di ruang nanti setelah Pastor Robert bagiin apa ya Ringkasannya ya. rangkumannya ya Rangkuman ringkasannya ya, ya, gitu. ringkasannya. Oke. Silakan Oke. Pastor Robert boleh. Aha. Oh ya, bagi yang ingin bertanya, jangan lupa masukin di question box ya. Question box betul. Question box, jadi jangan ditanya di feeds-nya, Kolom karena komen. itu akan tergulung terus nanti. Kolom komen, Betul. ya. Ya. Question box ya Oke, guys. ya, ya. Silakan Pastor Robert. Jadi hari Minggu kita bicara tentang, saya bicara tentang starting right, bagaimana di tahun yang baru ini kita bisa memulai yang baru. Dan kita tahu bahwa kehidupan ini akan berjalan terus. Hidup ini seperti rel kereta api ya, kayak dua rel kereta api. Ada kesukaran, ada kemenangan, ada kekalahan, ada pergumulan, ada kemenangan, ada kegagalan, ada keberhasilan. Jadi ada sakit, ada kesembuhan. Itu seperti dua rel kereta api ya. Yang kita harus pegang adalah bukan berkat atau kesukarannya, tapi tujuannya. Kita harus tahu bahwa dengan menjalani hidup ini dengan realis, dengan nyata, ya, ada jawaban, ada pergumulan, ada penantian dan sebagainya, kita itu akan sampai di penghujung di tempat di mana yang seharusnya kereta itu berhenti, sama kereta api kehidupan sampai kita kembali kepada Bapa di surga. Demikian ya. Nah, seperti kita tahu dalam 41 tahun berjalan dengan Tuhan, 39 tahun melayani Tuhan, saya menyaksikan bagaimana hidup ini seperti seasons, ada musim-musim tertentu. Tentu ada kekecewaan, ada sukacita, ada pergumulan, ada kemenangan, ada kekalahan, dikhianati, bertemu dengan orang luar biasa setia, tapi juga bertemu dengan orang-orang yang mendukung dengan segenap hati. Jadi gambarannya adalah seperti demikian. Dan saya nggak percaya ketika kalau ada orang menjanjikan bahwa nah hidup bersama dengan Yesus engkau tidak akan mengalami ini semua. Nggak mungkin, saudara. Hanya orang-orang yang sudah kembali kepada Tuhan, dipanggil Tuhan, baru itu yang ini. Ya, selama kita hidup di dunia, kita akan tetap mengalami ini dan sebagainya. Dengan tentunya firman Tuhan yang kita pegang terus ya, yang menjadi kekuatan kita, pengharapan kita, kehidupan kita, maka kita akan aman dalam hidup kita. Ya, nah 5 tahun yang terakhir ini yang paling berubah dalam hidup saya karena saya sakit, saya sembuh, lalu kembali lagi, lalu kemudian hidup ini seperti demikian, sama. Kita harus bisa belajar menerima hidup bersama dengan penyakit, belajar hidup menerima kekurangan, belajar menerima keterbatasan. Pastor L bicara tentang the gift of limitation, bagus sekali minggu lalunya. Ya, itu kita semua punya keterbatasan, tapi kita menyadari Tuhan tidak terbatas. Itu yang kita harus pegang. Ya, belajar menerima masalah juga yang belum terjawab, belum selesai. Sama seperti COVID-19 ini tidak akan menghilang, tapi kita semua harus belajar hidup bersama dengan dia. Walaupun kita nggak mau, kalau boleh kasih pilihan ya nggak usah ada. Tapi nyata-nyatanya ada, sama seperti flu, ya, ada orang yang terkena alergi, ada orang yang imun sistemnya kena autoimun, lalu bahkan seperti sakit asam urat dan macam-macam. Itu adalah penyakit-penyakit yang ada di sekitar kita dan mungkin ada yang kena dan itu harus minum obat sampai berpuluh-puluh tahun, sampai lama sekali, saudara. Nah, ini adalah yang saya katakan, kalau saudara belum pernah bisa menerima perubahan dari tahun-tahun yang lalu, tahun ini kita harus membuka diri menerima perubahan ini. Bahwa kita akan hidup dengan hal yang belum selesai, hal yang belum terjawab,
ya, tetapi tetap terus berharap karena firman Tuhan berkata, dia menuntun kita di tahun 2023, Ezekiel 36 ayat 26 berkata, I will give you a new heart, put a new spirit in you. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Ini yang kita pegang. Bahwa ada hati yang baru, siap menghadapi tahun 2023, dan juga roh yang baru, dan tentunya itu adalah Roh Kudus yang diberikan pada kita, dan kita membaca firman Tuhan yang membuat kita terus dipimpin dan dituntun dari awal tahun ini sampai seterusnya. Nah, di tahun yang baru ini saya berkesempatan menyinggung tentang apa arti new beginning ini sebenarnya. Ya, kata new beginning ini adalah seperti kita tahu bahwa New Wine International Church adalah home for dynamic people. Ya, rumah bagi orang-orang yang dinamis, tempat bagi orang-orang yang dinamis. Kata dinamis ini artinya berubah terus. Berubah terus ya. Jadi arti yang pertama dari new beginning adalah pemikiran lama dan pemikiran baru. Ya, metode-metode yang kita pakai kemarin bisa dilakukan, hari ini belum tentu bisa dilakukan lagi. Harus ada penyesuaian dengan situasi dan keadaan hari ini. Contoh seperti kita sudah berulang-ulang membahas bagaimana pelayanan sebelum pandemi, di masa pandemi, dan setelah pandemi selesai. Pelayanan itu akan berubah terus. Jadi kita harus bisa terus menyesuaikan diri. Ya, dulu kepemimpinan dari atas ke bawah, tapi sekarang memimpin dari atas juga turun ke bawah, begitu. Bukan cuma dari atas saja, tetapi juga turun ke bawah. Apa yang menjadi keberhasilan presiden kita adalah dengan banyak turun ke bawah, bukan cuma dia memerintah dari atas saja. Berbeda dengan presiden-presiden terdahulu. Yang terjadi adalah ada perbedaan. Ya, dulu kepemimpinan, apalagi dalam kelompok-kelompok menggunakan manipulasi di gereja. Sekarang harus transparansi. Ya, dulu ada yang dijanjikan, janji ini, janji itu, janji ini. Tapi ternyata nggak digenapi. Nah, sekarang kita harus transparansi, ngomong dari depan. Sebelum melakukan, sehingga ketika kita memimpin, maka orang tidak akan tebak-tebak, arahnya kemana nih? Ini interpretasinya kemana nih? Ya, saya pernah berada dalam gereja yang sebenarnya cukup sulit dulu itu, karena harus menginterpretasikan apa kata gembalanya. Jadi kalau kita salah interpretasi, wah bisa fatal akibatnya. Nah, jadi benar enggak, karena tidak ada, kita semua harus bisa menginterpretasi. Nah, kita sekarang ini kepemimpinan tidak seperti itu lagi, tapi harus jelas di depan, dan sehingga orang-orang bisa dengan sederhana, bisa dengan singkat, dengan praktis, ya, mengikutinya. Lalu kata yang kedua artinya adalah new opportunity atau kesempatan baru. Nah, kesempatan-kesempatan barunya akan bermunculan di tahun ini. Saya percaya sekali, walaupun banyak yang meramalkan Indonesia gelap, dunia gelap, dan sebagainya. Tapi saya akan tetap pegang bahwa firman Tuhan itu ya dan amin, dan Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Itu menjadi jaminan kita bahwa apapun yang kita doakan, Tuhan jawab, apapun yang kita sedang usahakan, ya, menunggu waktu untuk berhasil, dan sebagainya, jangan menyerah, saudara. Karena pasti Tuhan akan pimpin, tuntun, berikan kekuatan, dan pada waktu kita berhasil, Tuhan dipermuliakan. Nah, oke. Nah, lalu kemudian kita masuk kepada starting right. Di dalam tahun yang baru ini, memulai dengan benar, itu adalah sebagian daripada proses yang kita sudah lalui, dan ketika kita mulai dengan benar, maka itu sudah melangkahnya enak begitu ke depan, ya. Mulai dengan benar. Yang pertama, yang sangat penting adalah yang kita memang menjadi judul pembahasan di dalam gereja New Wine International Church selama 1 tahun ini, tahun stewardship atau penata layanan. Ini adalah kata yang penting bukan cuma untuk hidup bergereja saja, tetapi juga untuk kehidupan dan pekerjaan kita. Karena kata penata layanan itu tidak akan lenyap. Oh, ini cuma buat di gereja aja. Oh, enggak, ini buat kehidupan kita, buat pekerjaan kita, dan sebagainya. Karena Kejadian 2 ayat 15 mengatakan, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan dalam Taman Eden. Untuk apa? Mengusahakan dan memelihara taman itu. Ini adalah kata stewardship ini. Mengusahakan dan memelihara. Bakat
dan talenta itu harus di-develop. Ketika Tuhan menaruh ada manusia ditempatkan di Taman Eden, dia harus mendevelop satu dirinya dia, yang kedua adalah sekelilingnya. Karena dikatakan mengusahakan dan memelihara taman itu. Diberikan taman, harus didevelop, dikembangin. Ya, harus diurusin biar tanamannya nggak mati. Untuk itu kan dia juga mesti belajar, dia mesti lihat, dia mesti bagaimana mempelajari bagaimana tanaman ini hidup dan sebagainya. Mungkin dulu nggak perlu pupuk karena semuanya sudah ini, tapi tetap firman Tuhan mengatakan harus mengusahakan dan memelihara. Yang kedua adalah mengembangkan apa yang ada di depan mata kita. Saya kira tidak berubah. Dari dulu sampai sekarang adalah apa yang ada di depan manusia di Taman Eden itu harus dikembangkan. Sekarang apa yang ada di depan kita itu kita harus kembangkan. Gak usah lihat jauh-jauh deh istilahnya. Di depan kita itu kita harus bisa kembangkan. Kalau misalnya sekarang lagi melayani atau pelayanan di gereja, kembangkan pelayanan tersebut. Apa yang bisa kita kembangkan dari pelayanan itu? Misalnya seperti kayak menjadi usher atau greeter. Apa yang kita bisa kembangkan dari pelayanan ini? Lalu terus melihat lingkungan sekitar kita. Lalu ya mereka mengalami kemiskinan. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan agar melibatkan banyak orang, agar bisa menolong daerah-daerah yang membutuhkan pertolongan kita. Ya. Nah, lalu itu gambaran ayat ini. Nah, ada gambaran besarnya adalah kita harus mengerti ini. Mazmur 24 ayat yang pertama mengatakan, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Bahasa Inggris mengatakan, the earth is the Lord and the fullness thereof. Jadi segalanya ada itu milik Tuhan. Ini pengertian dasar yang setiap anak Tuhan harus mengerti, bahwa Tuhan yang empunya bumi serta segala isinya. Karena itu untuk kita mencari kerjaan, mengapa harus berdoa dulu sebelum mencari pekerjaan, mulai bisnis atau pelayanan? Karena kita tahu bahwa Tuhan yang punya, dan cara kita approach Tuhan adalah melalui doa, mendengar pada doa dan menantikan jawaban. Itu sebabnya kita harus berdoa dulu. Dan lalu kemudian setelah kita mendapatkan keyakinan bahwa Tuhan memimpin kita untuk pekerjaan ini, atau bisnis, atau pelayanan ini, maka Kolose 3 ayat 23 mengatakan, apapun juga yang kamu kerjakan atau perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Ini motivasi kita nih, dan bukan untuk manusia. Ya, arahnya kita ini ke Tuhan. Jadi apapun pekerjaan saudara, apakah saudara bekerja di institusi keuangan, saudara bekerja di pemerintah, saudara bekerja di perusahaan, saudara melayani di gereja dan sebagainya, harus fokus kita segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena kalau kita untuk manusia, kita akan mudah lemah, mudah tersinggung, ya udah deh, nggak usah deh. Nah, kayak gitu. Tapi kalau kita lakukan karena untuk Tuhan, maka kita akan aman. Kalau ada gangguan-gangguan seperti sedikit itu, kita nggak akan terganggu seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat penggambaran dari description. Ini padat soalnya ini banyak ya. Jadi nanti mungkin perlu ditanya aja dari pembahasan ini ya. Ya, description of stewardship. Ya, description of stewardship ini penggambarannya. Yang jelas adalah gini. Dunia bertanya, apa yang kamu miliki? Kan sering gitu kalau kita ketemu dengan orang-orang, teman-teman. Lu udah punya apa? Iya. Ya, lu udah punya apa? Gua udah punya rumah. Rumahnya di mana? Oh, rumah Pondok Indah. Wow, bangga begitu ya. Itulah. Lalu kemudian, tapi kalau Yesus bertanya, lain pertanyaannya. Yesus bertanya, bagaimana kau menggunakannya? How do you use it? Ya, jadi bukan apa yang kau miliki, tetapi bagaimana kamu menggunakannya. Saya punya uang banyak, saya gunakan untuk bisa membantu orang-orang miskin, orang ini. Sebagian kami singkirkan untuk pisahkan untuk membantu pelayanan, untuk membantu gereja, untuk membantu penginjilan, misi. Sebagian lagi untuk anak-anak kami sekolah, lalu kemudian untuk pengembangan usaha dan sebagainya. Dan pengelolaan itu disebut stewardship. Nah, kita tidak boleh terjebak hanya kata orang. Kita harus ingat apa pertanyaan Tuhan kepada kita. Ya, apa yang kita tanya? Ya,
Karena kenapa? Ketika kita menjadi pelayan yang baik, atas apapun yang telah Tuhan percayakan kepada kita, itu akan berdampak di sekitar kita. Dampak positif loh. Itu akan berdampak di sekitar kita. Ya, itu ingat, itu penting sekali agar apa yang kita miliki ketika kita gunakan untuk Tuhan pasti akan berdampak positif di sekitar kita. Oke. Gitu ya. Nanti kalau mau tanya silahkan bertanya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kata stewardship itu. Apa yang kita Mencakup bahas apa dalam saja? stewardship? Mencakup apa saja? Pertama ada waktu. Kedua ada talenta. Ketiga ada keuangan. Jadi time, talent, and treasure. Ya. Time, talent, treasure. Lalu kemudian apa saja dalam stewardship? Ya, ada 3 bagian. 1, waktu. Pengkhotbah 9 ayat 10 mengatakan segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Jadi nggak ada alasan lagi gitu. Alasannya, ya karena arahannya adalah segala sesuatu. Perhatikan kata segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan. Kerjakanlah sekuat tenaga. Lawan daripada kerjakan sekuat tenaga adalah prokrastinasi atau procrastination, penundaan. Tunda-tunda. Besok aja deh. Minggu depan aja deh. 2 minggu lagi. Ini kan masih akhir bulan inilah. Itu. Keburulah. Iya, keburulah. Kata-kata itu sering kali ya. Kata-kata itu tuh, iya ya. Kadang-kadang menyebalkan juga dengarnya ya. Penundaan itu adalah jebakan kemarin untuk menghindari hari ini. Jadi kita ini sebenarnya ketika kita sudah menunda itu kita udah terjebak. Karena segala sesuatu itu kan firman Tuhan tuh berkata bahwa hari esok tuh lain dengan hari ini. Kesusahan hari ini untuk hari ini. Kesusahan hari ini untuk hari ini. Ya, itu bicara kesusahan loh. Berarti ada pergumulan, lalu berarti ada kemajuan, berarti ada perubahan. Betul. Kita nggak bisa tahu gitu loh perubahan-perubahan hari esok. Kalau kita menunda-nunda, maka ketika hari esok itu seharusnya kita udah selesai yang ini, bisa menyelesaikan yang itu, nggak jadi karena yang ini aja belum kelar. Betul. Itu. Karena yang berikutnya adalah saudara bisa menunda, tetapi waktu berjalan terus. Betul. Ya. Waktu berjalan terus. Ketika kita menunda-nunda, maka segala sesuatu yang baik, maka kita akan menjadi tidak baik karena kita menunda. Kita kehilangan kesempatan. Kehilangan kesempatan. Nah, seharusnya kita melakukan apapun yang terjadi dengan apapun halangannya. Gitu kita lakukan. Pada waktu saya masih waktu sakit, waktu dalam apa, saya coba paksa untuk membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, karena saya tahu ada persiapan yang kita tidak pernah tahu yang Tuhan berikan melalui firman Tuhannya. Jadi paksa membaca firman Tuhan, mengingat-ingat firman, merenungkan firman Tuhan. Nah, itu adalah persiapan. Tapi kalau kita menunda-nunda, udah deh minggu depan aja deh inilah. Maka kita pada waktunya ada hal-hal yang lain yang harusnya kita bisa lakukan. Banyak kelewatan udah. Banyak yang nggak kelar. Saya ingat kesaksian dari Joni Eareckson Tada. Joni Eareckson Tada ini seorang wanita muda yang sangat aktif dalam pelayanan, dalam ministry. Satu ketika dia berusia 17 atau 18 tahun, dia lompat tinggi untuk berenang ya. Tiba-tiba terkena tulang belakangnya, ya. Lalu kemudian sumsum tulang belakangnya pecah. Nah, dia langsung dibawa ke rumah sakit dan masuk dalam kondisi kritis yang sangat-sangat kritis. Berapa lama di ICU dan sebagainya. Berjuang untuk bertahan hidup. Nah, akhirnya keadaan memaksa dia hidup sebagai quadriplegic. Artinya dari leher ke kaki itu lumpuh semua. Cuma leher ke atas saja yang nggak lumpuh. Tapi dia berjuang, dia berusaha apapun halangannya. Dia melukis, dia pakai mulutnya. Gunakan kuas pakai mulutnya. Dia menyanyi, menghasilkan album rekaman yang luar biasa memberkati. Dia berkali-kali menjadi penyanyi pembukanya dari worship di Billy Graham. Karena dia anak Tuhan. Bahkan dia menikah. Sekarang dia dikenal sebagai seorang inspirator yang membawa umat Tuhan kepada Kristus. Berbagi dengan jutaan orang yang tidak terhitung jumlahnya. Dan itulah dia
seorang yang quadriplegic, lumpuh dari leher ke bawah, tapi dia bisa menjadi berkat bagi jutaan orang di berbagai tempat. Itulah, gunakan waktu, karena waktu itu jalan terus. Kita tidak bisa menembus waktu yang sudah hilang. Oke? Yang kedua adalah berbicara tentang talenta. 1 Petrus 4 ayat 10 berkata bahwa layanilah seorang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Talenta itu kasih karunia Allah ya. Jika ada orang berbicara, baiklah dia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan. Ada orang yang melayani, baiklah yang melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Ketika kita diberikan talenta, gunakan talenta itu to the max. Ya, karena dia yang punya talenta, kita mengembalikan talenta itu kepada dia. Saya singgung kesaksian dari seorang anak musik kita di gereja dari usia 15 tahun. Di khotbah saya sebut 17 tahun, tapi sebenarnya dia dari usia 15 tahun. Dia sudah datang ke gereja dan dia suka belajar, tanya-tanya. Dan setiap hari, setiap minggu setelah pulang gereja dia nggak pulang, tapi dia latihan, dia pinjam bass, lalu dia latihan bass, musik di gereja, lalu kemudian drum dan sebagainya. Sekarang dia usianya sudah 23 tahun, 22 tahun, dia menjadi MD, music director kita. Music directornya kita ya. Iya, dan dia mainnya udah bagus sekali. Nah, seorang yang mempunyai talenta, gunakan dan kembangkan talenta itu sebaik-baiknya. Karena ketika kita menggunakan, kita sadar, ini karunia diperoleh, dialah kita boleh jadi pengurus yang baik dari kasih karunia Allah dengan menggunakan talenta. Menyadari bahwa talenta itu diberikan oleh Tuhan tuh membantu kita untuk memakainya untuk Tuhan, nggak menyalahgunakannya. Gitu. Iya, betul. Dan jangan lupa kembangkan juga talenta itu, karena harus dikembangkan. Nggak bisa kita talenta yang dulu, udah gitu aja deh, ya. Talenta seperti main gitar, chordnya cuma 3, ya udah sampai selama-lama chordnya cuma 3 chord gitu, nggak mau belajar chord lain. Sedih banget. Sedih banget aja. Kunci G aja udah. Kalau kunci C yang paling gampang. Kunci C yang paling gampang. Kunci C aja bisanya. Iya, misalnya. Ya, kita nggak bisa, kita harus belajar dan kita mengembangkan. Ya, oke. Yang ketiga adalah ini yang cukup penting buat kita ingat, treasure, keuangan. Ya, keuangan. Kita harus mengerti bahwa keuangan itu dari mana, untuk apa, kenapa Tuhan berikan keuangan itu. Kisah para Rasul 20:35 mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Paulus mengquote apa yang Yesus ajarkan itu. Karena lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ingat waktu cerita di Bait Allah, gimana ada orang-orang diberi kesempatan memberikan persembahan, ada orang kaya, lalu ada janda, memberikan 1 duit, masukin Yesus 2 peser. Yesus berkata, yang ini memberi dari kekurangan. Betul. Ya. Betul. Dia memberi dari kekurangan lebih besar daripada yang orang kaya itu. Orang kaya memberikan dari kelimpahan. Ini dari kekurangannya. Jadi lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kita harus belajar dari mana kita bisa mendapatkan uang itu. Ulangan 8 ayat 18 mengatakan bahwa dalam bahasa Inggris dikatakan, remember the Lord your God. He is the one who gives you power to be successful. In order to fulfill the covenant, He confirmed with your ancestors with an oath. Tetapi harus engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian. Cari duit, kepandaian, cari duit, entrepreneurship, lalu kemudian kreativitas dalam diberikan untuk bisa melihat peluang-peluang dan sebagainya. Nah, kita harus ingat itu. Bahwa itu Tuhan berikan. Saya kira janjinya tetap sama dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Karena ini firman Tuhan. Sehingga kita harus mengerti hal ini. Sehingga bukan gereja minta-minta loh. Enggak. Karena gereja juga punya tanggung jawab kepada Tuhan. Oh, ini gereja. Saya bukan khotbah, bukan bicara tentang prosperity gospel. Tidak. Ini firman Tuhan mengatakan. Kita menyadarkan kita. Karena banyak orang yang mengasihi Tuhan, dia memberi bukan jumlahnya, tapi dengan kerelaannya dia, dan dia hidupnya tetap diberkati kok.
ya. Seorang pemilik dari perusahaan serial yaitu Quaker Oats, ya, Havermut, ya, Henry Parson Crowell, dia anak Tuhan. Ketika dia ditanya berapa jumlah rata-rata persembahannya kepada Tuhan, gereja, charity, dan sebagainya. Selama lebih dari 40 tahun, saya telah memberikan 60 sampai 70% dari penghasilan saya kepada Tuhan. Akan tetapi saya tidak pernah berhasil melebihi dia. Dia selalu memberi lebih banyak daripada saya. Seperti kita ketahui perusahaannya ini ada di berbagai negara dan memproduksi Havermut. Tentunya dia tidak mulai dari 60 sampai 70% karena itu kan orang berpenghasilan tiba-tiba dapat uang 1 miliar lalu dikasih 600 juta, memberi 700 juta ke Tuhan kan juga nggak mungkin. Tapi pemberian itu dimulai dari awal, dari perusahaannya kecil, dia setia, memberi, terus memberi. Karena dia keasikan memberi, dia nggak sadar bahwa dia udah 60-70% dari penghasilan dia sudah berikan kepada Tuhan. Jadi ada sukacita, bukan ada keterpaksaan. Nah ini yang saya ingin agar kita sebagai anak Tuhan, bukan jumlahnya, tapi kita harus mengerti prinsipnya. Dan betapa terhormatnya ya kita dipercayakan sama Tuhan untuk mengelola miliknya. Miliknya. Kalau kita menganggapnya sebagai kehormatan akan sangat berbeda, sebagai privilege ya. Ya, betul. Kita nggak manipulatif, nggak nyari keuntungan buat kita, tapi menganggap ini sebuah kehormatan. Saya dipercaya loh sama Tuhan. Wow, siapa saya kan gitu. Betul. Karena begini, kita siapa sih yang tahu memberikan 10%, 5%, 2% atau nggak ngasih? Kan ada yang tahu. Iya betul. Emangnya dicekin semua rekeningnya? Kan enggak. Tapi saya ingin mengajak kita untuk mari kita belajar dari sedikit. That's good. Kita nggak bisa belajar dari banyak lah. Kita belajar harus dari sedikit. Dari sedikit dulu dimulai kebiasaan ini makin lama makin banyak. Kita makin senang. Kita memberi makin senang, makin kita sehingga mungkin satu ketika Anda bisa menyisihkan ini dana nih untuk misi. Ini dana nih untuk orang-orang yang membutuhkan. Sehingga kita tuh ini dana untuk sekolah anak. Ini dana. Jadi kita jadi teratur. Jadi kita nggak akan dari mana duitnya ini? Enggak. Tapi kita alangkah baiknya ketika kita memiliki sikap seperti demikian. Satu ketika ada satu cerita seperti ini. Ada 2 orang Kristen ngobrol nih. Ya, judulnya adalah gereja menghabiskan terlalu banyak biaya nih. Ya. Dikatakan gereja kita menghabiskan terlalu banyak biaya. Mereka selalu minta uang gitu kata temannya. Lalu temannya jawab gini. Dia berikan kesaksian. Berapa waktu yang lalu saya punya anak. Anak saya menghabiskan banyak uang. Sejak awal nafsu makannya besar, dia butuh baju, obat, mainan, anak anjing, lalu dia sekolah. Dan itu lebih besar lagi biayanya. Belakangan ini dia kuliah. Lalu dia mulai berkencan, pacaran. Lalu juga memerlukan biaya yang lumayan besarnya. Akan tetapi di tahun terakhir kuliahnya, dia ketabrak dan meninggal. Sejak pemakaman itu dia tidak menghasilkan uang kepada kami sepeser pun. Nah, situasi yang mana yang lebih kamu sukai? Dikatakan. Setelah lama terdiam, si teman melanjutkan, selama gereja itu hidup, gereja itu akan menghabiskan biaya. Kalau gereja itu mati karena tidak memperoleh dukungan, gereja itu tidak akan menghabiskan uang kita sama sekali. Gereja yang hidup mempunyai pesan yang sangat penting bagi dunia saat ini. Karena itu aku akan memberi dan berdoa dengan segala sesuatu yang kumiliki agar gereja kita tetap hidup. Wah, ada begitu banyak pelayanan. Kita bicara gereja yang tulus, gereja yang setia, gereja yang transparan ya, gereja yang terbuka, yang betul-betul sungguh-sungguh dia memberi untuk melakukan untuk pekerjaan Tuhan. Lalu kemarin saya tutup dengan ini. Kita perlu menyadari dari mana asalnya berkat. Ilustrasi yang sederhana sekali. Satu ketika ada seorang ayah dan seorang anak lagi nyetir mobil di freeway. Anaknya kelaparan. Lalu kemudian papanya bilang, ayo kita berhenti di restoran. Begitu berhenti di restoran, lalu dia pesan kentang goreng, french fries. Lalu anaknya ambil kursi, duduk, papanya pergi membeli. Lalu membawa setelah french fries itu ke meja. Anak ini makan dengan lahap. Lalu papanya melihatin anak ini lahap. Dia ambil satu french fries-nya.
Tiba-tiba anak ini menepak tangan papanya. Gak boleh, Papa. Itu milik saya. Kan Papa beli untuk saya. Papanya terkejut. Papanya terkejut. Papanya terkejut. Lalu kita bagaimana? Membayangkan bagaimana ketika kita lagi dalam keadaan membutuhkan, Tuhan memberkati kita. Ya, menjawab doa kita, kebutuhan kita lah. Lalu begitu kita diberkati, lalu kemudian ketika Tuhan, ayo dong memberikan persembahan kepada gerejaku. Pelayanannya. Untuk pelayanan, nggak boleh Tuhan, ini milik saya. Ya, wow, itu ilustrasi yang powerful. Kadang-kadang kita lupa seperti itu, tau nggak? Benar. Kadang-kadang kita lupa seperti itu. Selalu kayak gitu ya. Iya. Kiasan, mungkin kiasan kita, tapi kita sudah menampar tangannya dengan berkata, lepaskan itu milikku. Saya ingat doa Raja Daud mengingatkan kita. Daud di 1 Tawarikh 29 berkata, segala sesuatu datang darimu ya Tuhan, dan dari milikmu sendiri telah kau berikan kepada kami. Saudara, dan dari milikmu sendiri, dari milikmu sendiri telah kami berikan kepadamu. Ya, yang daripada engkau, kami berikan kembali kepadamu. Daud mempunyai hati yang seperti itu. Kalau kita berpikir, kenapa Daud sangat diberkati? Ya karena dia begitu. Hatinya tidak memiliki apa yang dia miliki, tapi dia tahu bahwa ini tempatnya dari Tuhan. Ya, dari Tuhan dia harus kembalikan kepada Tuhan. Dan saya berdoa agar pesan stewardship ini bisa mendasari di dalam seri yang baru di New International Church mulai minggu ini seterusnya sampai akhir bulan. Kita setahunan ngomongin stewardship juga. Setiap bulan nanti membahas topik yang berbeda tentang pengelolaan juga sama. Pada akhirnya kita ini pemilik, bukan pemilik. Jadi penilik, punya betul. Kita. Apapun itu bukan punya kita dan harus dipakai buat Tuhan. Ini bakal memberkati kita sih harusnya. Ya, kita memberkati kita. Saudara, teman-teman, saya berharap ini jadi berkat ya buat kita sekalian mengawali tahun, boleh menjadi pegangan bahwa kita harus memiliki yaitu pegangan dalam stewardship ini, penata layanan kita. Kalau kita belum sampai sini, mari kita punya pemahaman yang benar, yaitu dalam time, talent, dan treasure, tentang waktu, penggunaan waktu, pengembangan talenta, lalu kemudian tentang milik kita, pengelolaan keuangan. Ya, karena ini sangat penting sekali. Dan saya percaya ini adalah firman Tuhan, dan saya berdoa agar kita semua diberkati Tuhan sepanjang tahun ini. Amin, amin. Oke. Ya, yang tadi ada beberapa bertanya di kolom komen, bisa misalin ke question box ya teman-teman ya. Ada kolom berbentuk lambang simbol pertanyaan di bawah. Jadi teman-teman kalau mau nanya ke situ, nyeletuk juga ke situ. Gitu, karena di dalam celetukan biasanya ada pertanyaan sebenarnya, ya kan? Atau ada pernyataan. Pastor Robert kemarin juga khotbah minggu menutup dengan 3 hal penting yang selalu harus kita miliki. Ada 3 tuh. Going, sama glowing. 3 itu bagus. Going itu bicara mengizinkan Tuhan untuk memakai kita. Itu going, artinya keluar tuh. Sesuatu yang keluar. Tuhan pakai kita untuk yang lain. Terus ada namanya growing, yaitu Tuhan bekerja di dalam kita. Ya, betul. Yang going tadi Tuhan bekerja. Izinkan Tuhan pakai kita. Ya, Tuhan pakai kita, Tuhan bekerja dalam kita, sama glowing. Be a blessing to others. Jadi berkat buat orang lain. So ya 3 itu juga jadi rangkuman, jadi penutup yang baik ya untuk memulai 1 tahun bahkan tentang stewardship, pengelolaan penata layanan ini. So ya, silakan ya teman-teman kalau ada punya pertanyaan. Tadi ada berapa yang nyeletuk? Bisa juga nanya langsung di ini dia nih. Ada 2 ya Om ya, aku mulai baca ya. Oke. Pertama, Shalom pendeta, tolong bantu doa. Suami saya udah 11 tahun honorer mau nyoba tes PPPK. Terima kasih. Oh ya, ini pokoknya kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti kehendak Tuhan yang jadi. Bagian kita tuh berusaha dan berdoa karena tahu Tuhan bagi dia yang dapat mengerjakan yang jauh lebih besar daripada yang kita harapkan atau mampu lakukan. Ya, jadi itu kita doakan bersama juga. Amin. Pokoknya jadi amin. Yang berikutnya, apakah persembahan harus disalurkan ke gereja? Bolehkah kita langsung berikan ke yang membutuhkan? Nah, ini tricky questions aku sebutnya. Kenapa? Karena gini, gereja itu melakukan. Gereja itu salah satu tugasnya adalah untuk membantu yang membutuhkan. Kalau gerejanya salah satu bagian
pelayanannya adalah utamanya untuk membantu yang membutuhkan, saya rasa nggak akan ada orang yang segan memberikan persembahan ke gereja, gitu. Jadi pertanyaan ini timbul karena diasumsikan bahwa gerejanya itu nggak membantu yang membutuhkan, kan gitu, ya Betul. kan? Tapi kalau kita Tricky sadar, memang. kalau emang gereja Ah, kita ini pelayanannya adalah membantu yang membutuhkan, mestinya persembahan kita nggak mesti kita dengan ragu-ragu kita berikan ke gereja, karena kita tahu ya, gerejanya akan apa, uangnya ini kok, persembahan kita akan dipakai untuk membantu yang membutuhkan gitu. Buat saya sih balik ke situ ya. Tapi kalau ya, gerejanya betul, sibuk betul. memperkaya diri, cuman bolak-balik ganti fasilitas, ganti eh, ya misalnya yang lain-lain ya, hal-hal yang Ya, lain proyek-proyek gitu ya, yang nggak ada ya, ya, urusan sama ya. jiwa-jiwa, sama Betul, betul, em, betul. membantu jemaat, ya saya rasa Ya, nggak ya, heran kalau orang jadi sungkan untuk memberi ke ya, gereja gitu. Tapi ya. pertanyaan selalu balik lagi, apakah kamu tidak percaya bahwa gerejamu ini melayani, salah satu pelayanan terbesarnya adalah membantu yang membutuhkan? Kalau kamu percaya, Hmm. berarti harusnya nggak sungkan untuk memberikan persembahan ke gereja, karena Ya, ujung-ujungnya akan ya, sampai ke yang membutuhkan, dan lebih lagi adalah apa, yang membutuhkan ini yang paling perlu. betul, Karena betul. ya, karena sejujurnya jangan sampai kita lebih lebih mudah ngebantuin orang yang kita nggak kenal daripada orang yang kita kenal. Itu ada sesuatu yang salah Ya, di hati kita. Ya kan, itu betul, namanya betul. kita mengabaikan, kasarnya kita mikirin orang di seberang benua, tapi nggak mikirin tetangga yang di seberang jalan gitu. Itu kan gitu ya. Jadi Betul, pengabaian betul. gitu. Jadi Ya, ya saya pernah udahlah. ditanya begini. Saya pernah ditanya, Bang, apakah membangun gereja dan menolong orang miskin sama-sama penting? Hmm. Wow. Saya bilang sama-sama penting, tetapi dalam situasi kondisi pandemi 3 tahun ini, saya kira yang lebih penting adalah menolong jiwa-jiwa. Good. Ya, Kira itu yang kita, seperti yang kami demikian. lakukan ya. Itu Selalu yang kita kami lakukan lakukan, yang kita lakukan. sepanjang pandemi. Ya. Karena saya kira nggak cocok lagi kalau kita membangun bangunan-bangunan mewah seperti itu hari-hari ini di mana orang dalam keadaan susah. Betul. Apalagi di Wow. tempat daerah yang susah lalu dirubah daerah itu karena akan ada sebuah gereja yang megah dan bagus dibangun. Ya. Saya kira sangat ironis gitu. Wow. Karena Ya. tujuan daripada gereja itu karena menerangi ya, menjadi terang ya. 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 Itu bukan menjadi terang, itu menjadi, lalu lahan-lahan di sekitar situ dibeli dengan harga murah-murah dan sebagainya. Saya kira itu bukan malah menolong, itu malah menjadi bencana buat orang-orang yang membutuhkan, orang-orang miskin. Saya kira Wow. sekarang ini waktunya adalah untuk kita membantu orang-orang yang sangat membutuhkan. Ya. Ya, Dengan mengingat seperti pada yang akhirnya yang kita lakukan ini selama ya, pandemi. pandemi ini, yaitu Betul. memberikan Betul. baksos, memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan dan Dengan sebagainya. resiko besar ya, maksudnya ini rahasia dalam ya, rahasia dapur, tapi dengan resiko besar kita kehilangan ruang ibadah kita. Oh ya, betul, Iya, kemarin kan ya betul. resikonya itu ya, kita Iya, pilih nih jemaat, kita bantuin jemaat, atau kita tetap pertahanin ruang untuk kita beribadah, dan akhirnya kita pikir, "Ah, udah iya. jemaat aja lah gitu." Ya, Dan jemaat Tuhan aja. berkarya somehow, kita masih Iyalah, tetap bisa ibadah di iya. situ. Terus sampai sekarang kita masih Anugerah ibadah kok. Tuhan ya. Ya, 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 anugerah ya. Tuhan. Betul, betul. Grace of God, ya. Ya, Betul, betul. Jadi oke. itu yang penting lah. Ya, ini ada lagi pertanyaannya. Respon pastor terhadap netizen Kristen yang menghujat kota Cilegon karena menolak pembangunan gereja. Gimana? Menghujat kota Cilegon. Buat buat gua, yang menghujat itu melakukan sesuatu atau enggak gitu, karena mengecam itu kayak gini. Martin Luther King ya. Martin Luther King pernah ngomong satu hal yang menarik. Dia bilang membenci kejahatan itu baik, tapi apa, jangan terlalu sibuk membenci sampai lupa mengasihi. Pada akhirnya kejahatan itu hanya bisa dilawan atau disingkirkan dengan kebaikan. Jangan sampai kita cuma sibuk membenci kejahatan. Ya, kayak misalnya gini, kita membenci kegelapan nggak membuat kegelapan itu menyingkir. Kita caranya membuat kegelapan menyingkir adalah dengan bersinar. Ya, betul, Jadi buat betul. saya, hujatan, istilah kebencian karena mungkin ketidakadilan yang Hmm, kita hmm, alami ya hmm. sebagai Ya, orang Kristen di negara ini, itu jangan sampai jadi sebuah fokus, karena fokusnya kita harus melakukan sesuatu. Lucunya adalah ya, kemarin ya, maksudnya pas Natal gitu ya, ada postingan bagus katanya di sana udah mulai boleh Natalan dan segala macam gitu ya. Terus
Ada orang bilang ya iyalah, soalnya bagi-bagi sembako, bakti sosial. Aku bilang ya udah kalau gitu kita jangan jangan kebanyakan ngadain kebaktian, kita banyak ngadain baksos aja kan gitu. Iya, Karena nampaknya iya, ketika kita lakukan baksos, orang nggak protes. iya, iya, Pada akhirnya iya, gini, bakti sosial kan juga pelayanan ya. Dan iya, itu yang buat saya gini, kalau gereja itu jadi berkat buat sekelilingnya, sangat sulit sebenarnya untuk nggak dapat dukungan dari sekelilingnya. ya, Saya selalu balik ke situ dulu. betul. Karena kerap kali kita tuh identik dengan berisik, eksklusif, terus Mhm. jadi mengganggu ketenangan warga. Bisa nggak kita eh, jadi berkat gitu ya, terus disukai oleh sekeliling kita sehingga kita mau bikin apa aja tuh diizinin gitu. Betul, Misalnya gitu kan. betul, betul. Oh, mau bikin apa? Iya, Oh, ini betul. silakan Iya, gitu. Jadi iya, iya. PR kita terbesar adalah untuk tadi kalau Pastor Robert ujung dari khotbahnya itu gimana caranya Glowing. glowing, gimana caranya bisa memberkati. Dan itu yang Ya, mesti kita pikirin betul. tuh. Apakah dengan menghujat kita jadi Ya. berkat? Belum tentu juga. Mhm, Apa mhm. yang saudaraku Sebenarnya lakukan sebenarnya Pastor sama Yeri sama itu bagus. seperti ya sama seperti di perjanjian baru ya di kisah para rasul tuh kan dikatakan bahwa ketika pelayanan mereka umat Tuhan itu berkembang ya Ya, para murid berkembang maka dikatakan mereka mendapatkan favor dari ya, Tuhan dan dari orang-orang sekelilingnya ya, disukai mereka disukai oleh orang sekitar jadi ketika kita menjadi terang buat orang-orang sekeliling kita maka mereka suka mereka betul. If they mendukung like what they see, they will hear what we say. Dan apapun yang betul. kita lakukan, kalau mereka udah istilahnya terberkati sama kita mau bikin apa juga disupport pasti. Iya, Aku iya, ingat banget tuh, iya. tahun berapa ya dulu ada, pokoknya ada pendeta yang khotbah. Jadi dia bilang, ada gereja di tempat dia itu, pengembalaan dia tadi mau dibubarin. Hmm. Sama biasalah, ormas-ormas Iya, gitu ya, iya, iya, ormas-ormas iya. yang rusuh, yang sekarang udah banyak ditertibkan lah. Hmm, hmm, Dulu hmm. tuh rusuh sekali. Jadi lucunya yang ngebelain gereja mereka justru orang-orang satu kampung di situ yang bukan Kristen. Mhm. Malah pada turun bawa sapu, ibu-ibu bawa pengki. Pokoknya Oh, yang ngebelain gereja itu justru orang-orang masyarakat sekitar ngebelain gerejanya. Kenapa? Karena gereja itu selama ini jadi wow, berkat, nggak pernah wow, bising, selalu garda terdepan dalam ngebantuin kalau ada yang kenapa, ya, selalu dikenal sebagai gereja yang selalu sering banget syukuran, jadi semua itu terberkati. Jadi lucunya Tuhan bukan hanya Tuhan yang bela mereka, tapi masyarakat sekitarnya ngebelain gereja itu. Dan itu ya, buat saya itu satu dia. kesaksian yang baik. Jadi Bagus akhirnya ya, kita bagus harus ya, ya berfokus tuh bagus. bukan di mengecam, tapi benar-benar justru jadi berkat tadi. Karena kalau udah jadi berkat Ya, kita nggak usah banyak banyak mhm, melakukan kecaman, mhm, orang juga mhm. udah tahu Saya sendiri. kira dari pihak mereka pun juga sekarang ini banyak yang malah mengecam mereka Nah, sendiri. iya, Biarin aja exactly. kalau mereka mau Iya, begitu ya nampaknya udah. kita Tapi nggak perlu jangan kita lah. nambah-nambah kecaman. Ya, Udah banyak kecaman dari ah, pihak mereka sendiri. iya mereka Bagian kita kan, adalah kita mesti lihat nih peluang gimana cara kita jadi berkat. ya, ya Jadi itu. selalu justru kehadiran kita nih menyenangkan, hangat Mhm, gitu ya, dan mhm, memberkati. mhm. Gitu. Itu sih Berkati PR ya. terbesar kita. Ya, 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 ya. ini ada pertanyaan lagi nih. Terima kasih jawaban Pak Pendeta. Satu lagi katanya, bagaimana respon kita terhadap sindikat pengemis di jalan? Karena ada beberapa orang yang tidak real. Apa sih? Karena ada beberapa yang tidak real orang kekurangan. Oh, ada beberapa yang bukan Betul, benar-benar betul. orang kekurangan, tapi pura-pura Ya, gitu. ya Sindikat memang pengemis di saya jalan. sih dengar ada Ya, katanya dia nyewain ya. anak-anak untuk bisa Katanya digendong gitu. nih. Anaknya Saya kira kalau kita terbius, memberi jadinya beri makan aja tidur deh. terus. Ya Gitu. kalau kita Ya, mau memberi beri aja udahlah. ya. Kalau nggak mau Pada ya akhirnya udah bagian kita terserah. memberi, Iya. tanggung jawab dia untuk pakai itu buat apa, itu udah urusan dia sama Tuhan. Kan itu bagian kita kan, Mm-mm, mm-mm, akhirnya kita bermurah mm-mm, hati. mm-mm. Kalau kemurahan hati kita disalahgunakan, itu udah bukan bagian Iya, kita. Sama kayak misalnya gini, betul, betul. kasarnya ya, saya boleh kalau boleh ngomong. Kalau kita ngasih ke gereja, bagian kita adalah memberi untuk pekerjaan Tuhan. Mau dipakai Betul. bener apa enggak di situ, udah bukan urusan kita. Kan di Iya, luar kendali kita juga. Nah, itu iya tanggung jawab betul. yang istilah kalau kayak estafet itu, kalau kita udah lari, kita kasih tongkat estafet, itu udah urusan tongkat itu buat yang lari berikutnya, udah bukan urusan kita lagi. Iya, Buat saya betul, penggambaran betul, itu paling betul. tepat. Jadi kita lari sekuatnya, kita berikan sebisa kita, Iya, dan berdoa biar ini nggak disalahgunain. Untuk iya. sindikat pengemis jalanan, ya mungkin ya kita tumbuh besar beberapa dengan film berjudul Slumdog Millionaire ya. Slumdog Oh, oke. Millionaire itu kan tentang itu, tentang benar-benar sindikat
orang-orang miskin di jalanan. Tapi Ya, harusnya yang kayak gitu nggak bikin kita jadi apatis untuk memberi. Ya, ya, karena betul, aku betul. teringat ayat firman Tuhan yang bilang bahwa eh, orang benar itu dikenal sebagai generous giver, Ya, pemberi yang murah hati. Jadi ya, biarlah kebenaran kita terlihat dari itu. ya. Biar kita memberi itu karena kemurahan hati, bukan karena pengen wah jadi dikepoin ya habis ini pakai buat apa yang gitu-gitu tuh udah buat saya udah bukan bagian kita lagi sih kalau menurut saya. Tapi Ya, apakah kita perlu tahu? Ya betul. perlu tahu. Maka cari gereja yang pertanggungjawaban itu jelas. Ketika diberikan tuh arahnya kemana. Cari yang Mhm, gitu. Kalau udah sulit betul. percaya dalam hal keuangan mungkin pernah disalahgunakan, pernah ditipu. Ya cari gerejanya yang kecil, jangan yang gede-gede. Semakin gede kan Iya, susah pertanggungjawabannya. Kalau kecil kita betul. tahu uang kita dipakai buat apa. Mhm, Dipakai buat minggu mhm, depan masih kebaktian di situ. mhm, mhm, Gitu. Kalau mhm. nggak ada yang Betul. ngasih kurang, minggu depan kita kebaktian Padang kan gitu. Nggak ada ruangannya. Jadi Iya. mendingan help yourself. Kalau udah susah percaya dalam hal keuangan, ayo coba join di gereja, di penggembalaan, di ministry itu yang kecil. Sehingga uangmu kemana tuh kamu juga jadinya nggak apa ya, nggak capek sendiri gitu loh. Capek jadi Iya, keponya gitu. betul, betul, Itu sih betul, kalau betul, menurutku betul, ya. betul. Ya, 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 oke. Ada lagi yang mau ini tanya? Ada lagi yang belum tanya? sih kayaknya. Sejauh ini aja. Oh, ya sebentar saya coba loading dikit. Ada lagi nggak ya? Ini di 20.47 kita sekitar 13 menit Oke, lagi. oke. Sebentar. Saya ingin jelaskan Oke, sedikit mau tambahin lagi ya boleh silakan. tentang going, growing, dan glowing ya. Oh, yang tadi. Yang kita harus tetap kembangkan di dalam stewardship kita adalah kita harus izinkan terus Tuhan memakai kita, going, berjalan, berbarengan, kita melakukan pekerjaan Tuhan, lalu Tuhan akan terus kembangkan, kita tumbuhkan rohani kita, tumbuhkan iman kita, karena disitulah dari going menuju growing. Kalau kita tidak pernah melakukan, maka kita tidak bisa growing. Karena justru kadang-kadang pertumbuhan itu terjadi ketika kita melakukan. Ketika kita memberi, ketika kita mengembangkan talenta kita, ketika kita menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya, maka itu akan menjadi sebuah pertumbuhan yang sangat nyata dalam hidup kita. Kita melihat ke belakang akan terjadi sesuatu yang mencengangkan gitu. Wah, saya bisa melakukan ini ternyata. Setelah saya itu gitu ternyata Tuhan tuh bisa pakai saya untuk memberkati orang ini, memberkati itu, memberkati ini. Nah, dengan demikian kita menjadi glowing, menjadi blessing pasti kepada lingkungan kita, sekitar kita, dimanapun ada berada ya. Jadi going, growing akan menjadi glowing. Ya, ini ada pertanyaan lagi nih, aduh, apa tuh? Di ini sih, dia di ini nih, Di mana? Kolom chat ya. kolom chat. Coba Bagaimana caranya dicemplungin agar, ke question box dong, guys. iya dong, tolong, Jangan di kolom chat, susah bacanya. Kegulung terus iya, soalnya. Setiap kali ada yang like, ada yang apa, muter ke atas. Coba tolong yang iya. tadi di kolom chat bisa ke question box. Kita tunggu ya teman-teman. Masih ada sekitar 11 menit. Oh, ini 11 menit ya. bisa kebaca nih. Oh ini Bagaimana bisa nih. caranya agar Oke. kita bisa menjadi berkat bagi sekitar, namun diterima aja susah dan banyak kekurangan empati satu sama lain. Kekurangan aduh, Wih, bahasanya kekurangan empati ya. bingung juga maksudnya kekurangan empati itu gimana? Gimana cara jadi berkat kalau kita sendiri susah untuk diterima ya? Hmm, Selalu balik ke pertanyaan introspektif. Kenapa kita susah diterima? ya, Apakah kita punya perangai ya. yang buruk? Hmm, Apakah kita hmm. pribadi yang tidak menyenangkan? Apakah kita pribadi yang dingin sehingga orang jadi malas karena bawaannya kita ketus atau apa? Kita nggak diterima itu kan banyak 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 alasan ya. Kalau kita Ya, nggak dianggap betul. misalnya Hmm. karena kurang, misalnya kalau ya dianggap misalnya kurang berduit atau kurang bertalenta atau kurang good looking, ya balik kita cari tempat yang lebih Kristen dari itu ya, yang nggak mengukur orang dari hal-hal yang tadi. Gitu. Iya, iya, iya. Karena Iya, jujur ada aja, maksudnya ada aja yang benar-benar karakter betul, tuh betul. apa berpenampilan Iya, menarik, bisa iya, berbahasa roh atau ya ada yang iya. gitu-gitu. Iya, Kita iya. cari gereja Kita yang kayak balik gitu. nanya, ya kita balik nanya apakah dia di gereja bahasa rohnya jerit-jerit gitu kan? Itu kan tidak Maksud aku tidak disenangi. kita gini apa ya, salah satu sebagai orang yang cukup apa ya, cukup sebenarnya cukup terbatas dalam segala hal yang tadi KPI dunia ya, Hmm, saya selalu coba cari tempat yang syaratnya itu nggak ketinggian untuk bisa diterima gitu, hmm, sehingga hmm. jadi saya nggak capek sendiri gitu. Iya, Kalau kita betul. di lingkungan yang borju ya sangat
wajar Oh kalau iya, mereka ya. melihat kita Itu dari paling lu sulit punya itu. apa, ya Iya, wajar karena lingkungannya baru juga. Dan lu mesti betul. cari lingkungan yang lain gitu. Jangan Betul, paksain diri betul. di situ, kasihan lah maksudnya. Kurang empati itu apa ya maksudku? Empati itu kan berarti nggak punya bela rasa gitu ya, nggak peduli gitu ya sama orang ya. Nah, cari Hmm, sekali lagi hmm. cari tempat yang lebih Kristen dari itu gitu. Pada akhirnya apa ya, Tuhan Yesus ngajarin kita kan untuk nggak hidup buat diri sendiri. Kalau kamu ada di lingkungan yang saya akan sebut, walaupun saya nggak tahu ya, ini bukan suudzon atau menghakimi, tapi kalau Anda berada di lingkungan yang toksik, saatnya menyingkir gitu. Bisa Ya, cari lingkungan yang lain, lingkungan yang baru, apalagi di tahun yang baru betul, ya. betul. Saatnya untuk Ya, memulai ya, new beginnings gitu, untuk memberikan ya, kesempatan kepada tempat-tempat yang ya, lain yang mungkin ternyata di situ ya, kamu bisa diterima dan bisa melayani dengan bebas. Itu ya, sih kalau aku ya. ya, Kok betul, mungkin ada betul, saran betul. buat teman kita. Kemarin ada juga yang baru bergabung, memutuskan Hmm. tahun baru ini yang pertama dia bergabung dengan kita dan Hmm. sebelumnya dia dari tempat lain, lalu saya melihat juga dia didoakan, dipamit dan sebagainya, Hmm. dan dia merasa bahwa dia di tempat kita dan begitu di tempat kita langsung bertemu dengan beberapa teman-teman, tanya ngobrol tentang Ya. betapa dia dibutuhkan untuk dalam pelayanan-pelayanan yang tertentu itu, dan bagus sekali itu, bagus sekali, Ya, ya. ya, 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 ya. Ada pertanyaan lagi nih Om. Iya, ya, Pastor ada. saya melayani musik sendiri di gereja kecil. Terus bagaimana melihara iman saya untuk selalu taat? Balik apa yang Pastor Robert tadi bagi. Kita harus ngerti, ini talenta, kesempatan, ini semuanya dari Tuhan. Ya. Miliknya Tuhan dan mestinya dipakainya buat Tuhan. Jadi memelihara iman untuk selalu taat, selalu kembali ke situ. Ya, Ini bukan betul. punya saya. Gitu. Ini Ya, punyanya ya, Tuhan. Nah kalau Tuhan percaya sama saya harus pakai ya, buat Tuhan. ya, Itu yang bikin iman kita tuh tidak tergoyahkan. Karena ya, goyahannya macam-macam ya. Yang bisa ya. menggoyahkan tuh antara mindernya kita, atau Mm-mm. sindiran, nyinyiran orang, atau Ya, mungkin betul. persembahan kasih di tempat lain yang lebih besar misalnya. Itu kan Hmm. juga bisa Oh iya, ya, menggoyahkan iman tuh. ada tuh. Cuman Saya dengar di kita satu harus balik daerah lagi, harus tertentu itu. ngerti. Ini tuh bukan punya saya. Nggak Iya, boleh saya betul. duitin. Istilahnya, aku suka apa yang Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya. Kalian itu menerimanya dengan cuma-cuma. Hendaknya kalian memberikannya juga dengan cuma-cuma pula. Dan Betul, waktu itu konteksnya kan betul. menyembuhkan, Ya, mengajar, melayani. uh-uh. Dan buat saya sama. Saya masih jadi pendeta yang sama. Orang bilang pendeta Iya, besar-besar di mana? Maksudnya siapapun yang minta duluan, ya saya layani di situ duluan. Mau ada PK-nya, mau enggak, mau PK-nya kecil, mau iya, PK-nya gede, nggak ada urusan. Orang iya, ini bukan betul, bukan komoditas saya untuk saya nyari duit, kan bukan betul. tentang saya. Jadi buat saya balik memelihara iman untuk selalu taat, untuk kembali mengingat saya ini penilik bukan pemilik. Ini punyanya Tuhan, Ya, harus ya, dipakai buat ya. Tuhan. Ya. Amin, amin. Alright. Itu yang Satu paling lagi nih Om, benar lah ya. mungkin Om bisa jawab nih. Ya, Ini dia ya, nanya, ya. apakah harus suci dan alim dulu baru boleh menegur orang lain? Nah, ini mungkin di luar konteks Om, tapi ini last question lah. Apakah harus Iya, saya suci kira, dan alim dulu baru boleh menegur orang lain? Ya. iya. Saya kira pertama soal suci dan alim itu mungkin berbeda pengertiannya maksudnya kali ya. Suci dan alim artinya dia diam aja. Saya kira bicara tentang suci dan alim maksudnya kita jadi orang percaya yang baik-baik lah ya. Ya, Ya atau artinya dalam nggak konteks dia nggak. mungkin gini Om, mungkin pertanyaannya kalau bisa dirangkum menjadi kayak gini. Apakah kita harus perfect dulu baru bisa menegur orang? Oh, Nah, gitu. oke. Gitu-gitu. Oh, saya kira Mungkin ya, ya kita mungkin ya. nggak harus perfect dulu untuk bisa bertanya atau Menegur. menegur orang. Tapi cara menegur kita pun juga kita harus juga pelajari ya. Ya. Caranya bukan karena ada orang menegur merasa bahwa yang menegur itu lebih baik daripada yang ditegur. Nah, Dan itu sikap yang tidak boleh kita miliki. Kita itu kan menegur orang yang kalau dia merugikan orang lain, ya. betul. Kalau Atau dia dia hanya merugikan dirinya merugikan, sendiri juga. iya, Ya kan? betul, betul. Sama seperti Ya. merugikan diri dia sendiri. Betul. Itu misalnya dia melakukan apa-apa, misalnya dia merokoknya sampai merokok dan lalu dia mengganggu orang, lalu dan sebagainya. Itu kita harus juga bisa Ya. menegur orang seperti itu. Betul. Gitu. Tapi yang pasti gini, Ya. itu bagus Om Ruth bilang. Tapi aku mau tambahin dikit. Jadi gini, kalau kita melakukan dosa yang sama orang itu, kita nggak punya kompetensi untuk menegur dia sebenarnya. Nah, ya. Jadi Ya. kalau kita pernah melakukan itu beda. Kalau masih melakukannya, kita diam aja udah percuma. Kita mau ngomong apa? Kita juga sama-sama lagi. Betul, 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 Ya. betul. Saya Ya, jadi bisa ngomong sama kita juga orang-orang harus yang suka mengerti ya, pornografi karena saya teman-teman. pernah di sana, gitu loh.
Jadi gini, kalau kita masih hidup dalam dosa yang Hmm. sama, kita nggak bisa menegur orang di dosa yang itu, nggak kena gitu loh. Jadi, kita harus hidup dalam Nggak kena, pertobatan. ya, Apakah ya. harus sempurna? Yang Mhm. kesempurnaan itu milik dunia berikutnya kalau menurut saya. bukan, Ya, bukan di ya dalam betul. dunia ini kita masih bisa bikin dosa, cuman Ya. nggak akan bisa Mhm. hidup dalam dosa. Nah, orang yang nggak hidup dalam dosa lah yang sebenarnya punya dalam tanda kutip diberi kuasa untuk menegur sebenarnya, gitu loh. Iya, betul, betul. Struggling sama living Mhm. in itu beda. Bergumul sama Mhm. dosa sama hidup dalam dosa itu dua makhluk yang berbeda. Mhm. Kalau kita Mhm. bergumul dengan Mhm. dosa, kita bisa nasihatin orang. Tapi kalau kita hidup dalam dosa, kita nggak bisa nasihatin orang. Betul, Karena orang juga kayak, ngemeng aja lu bau kan gitu, lu juga sama kayak betul. gue kan gitu. Gitu loh. Jadi Sama, selalu balik ke situ. iya, Ya, iya. itu sih dari aku. Kan sama aja seperti kayak orang dia main lumpur gitu ya, dua-duanya kotor, dia bilang, lu kotor tuh, lumpur lu begini gini, dia bilang, lu nggak Padahal ngeliat, lu juga dirinya juga kotor, berlumuran banyak lumpur. kotor, berlumuran lumpur kan. Iya makanya. Iya Betul, makanya betul, 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 nggak betul. bisa, Ya, kita nggak bisa begitu. betul, betul. Ya, Ya, itu kayak last oke. question for tonight, Om. Ya, last Bisa question. Ayo kita bisa doa ya. Kita mau tutup dalam berdoa. doa kali ini Ya, sekitar tutup 4 dalam doa. menit Ya, terakhir ya. oke ya. Yuk, Ya, mari yuk. kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ke malam hari ini. Terima Thank you, kasih Jesus. untuk kami mengawali tahun 2023 ini dengan satu pegangan, keyakinan bahwa biarlah kami boleh menjadi penata layanan, melayani Yes. sesuai dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan pada kami dalam waktu, dalam talenta, dan dalam pengelolaan keuangan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan memberkati umat-Mu, memberkati kami, mengawali tahun ini dengan satu pegangan bahwa kami mau dipakai Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak, terpujilah namamu untuk teman-teman yang sudah mengikuti bersama, bertanya, kiranya Tuhan memberkati, memberikan, menjawab segala doa dan kerinduan mereka, agar mereka bisa mendapatkan pekerjaan dan sebagainya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menyertai kami sekalian sepanjang tahun 2023 ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Thank you, Om. Thank you so much. Oke, So ya, blessed. thank you ya. Tuhan Thank you berkati everyone ya. for joining Amin. in. See you Ya, around terima di kasih. our online service dan juga on